Hai Positive People. Kita melanjutkan share pengajaran kita dalam Matius pasal 26. Kali ini kita mengenai ayat 47 sampai 56 dengan judul Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih bicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang bawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahu tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segeralah ia mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus, yaitu Petrus, mengulurkan tangannya, menghunuskan pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar, sehingga telinganya putus. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, sementara Yesus masih berbicara kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, maka datanglah seorang murid Yesus bernama Yudas bersama dengan rombongan besar orang-orang yang membawa pedang pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahu tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Lalu segera Yudas masuk mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tapi Yesus berkata kepada Yudas, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Wow, jahat sekali Yudas dan para pemimpin agama Yahudi yang tidak takut akan Tuhan. Mereka merupakan pencetus penangkapan dan pembunuhan Yesus, darah orang yang tidak bersalah. Baru-baru ini ada di siaran dokumentari TV kabel, mereka melakukan penyelidikan pembunuhan yang begitu sadis. Dan hasilnya rata-rata mereka melakukan pembunuhan berencana, melakukan pembunuhan yang begitu sadis, berdarah dingin adalah orang-orang gereja yang telah meninggalkan Tuhan. Orang-orang gereja yang kepahitan. Mereka menjadi begitu jahat, begitu sadis, lebih buruk daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam kitab Matius, jika seseorang meninggalkan Tuhan, maka roh jahat, dia akan membawa 7 roh jahat lainnya untuk masuk dalam orang tersebut. Maka keadaan orang itu menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Saya teringat dengan kasus Saul, di mana ketika roh Tuhan meninggalkan Saul yang diurapi Tuhan, seringkali Saul dirasuk oleh roh jahat sehingga Saul kesurupan. Harus memanggil Daud untuk menyembah Tuhan sehingga roh jahat tersebut pergi. Tapi again, kan roh Tuhan telah meninggalkan Saul. Saul memiliki hati yang tidak bisa dikuasai, sehingga ingin sekali membunuh Daud sebagai tangan kanan yang sangat loyal kepada Saul. Sisa hidup Saul hanya cuma dihabiskan untuk mengejar Daud supaya Daud mati. Bayangkan seorang yang diurapi Tuhan, ketika roh Tuhan meninggalkan, menjadi begitu jahat. Hidupnya hanya ingin membunuh orang kepercayaannya. Contoh kedua, Kain yang begitu iri ketika persembahan tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan adiknya diterima. Dosa udah mengintip di hati Kain, tapi Kain tidak kuasai diri. Tuhan udah berkata, kuasai dirimu karena dosa udah mengintip di hatimu. Kemudian
Kain tidak bisa menguasai diri. Kenapa? Karena dosa telah menguasai dirinya, sehingga dia bunuh adik kandungnya sendiri. Padahal dia tidak pernah nonton pembunuhan, dia tidak pernah lihat pembunuhan. Inilah pembunuh pertama di dunia. Seorang yang mendengar suara Tuhan, dia bisa membunuh adik kandungnya sendiri. Wow. Contoh berikut yang ketiga adalah Daud. Seorang yang paling rohani, dekat sama Tuhan, pemuji, penyembah, seorang penulis Mazmur. Ketika dia buat dosa, roh Tuhan meninggalkan dia. Dia tidak bertobat. Apa yang terjadi? Dia bikin kejahatan yang lebih fatal. Dia membunuh prajurit yang setia dan merebut istrinya. Suatu pelajaran yang berharga buat kita semua. Kalau kita sudah dekat sama Tuhan, kita jadi orang Kristen, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita jauh dari hadirat Tuhan, supaya keadaan kita jangan lebih buruk dan membuat banyak orang jadi celaka. Kita kembali lagi dalam perikop ini. Ada satu perkataan Yesus yang menggelitik hati saya. Yesus menyebut Yudas Iskariot, orang yang mengkhianati dia, dengan sebutan, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Jadi saudara bisa bayangkan bahwa orang yang mengkhianati dia, Yesus tidak sebut sebagai musuh, ataupun penjahat, ataupun pengkhianat. Orang yang mengkhianati dia, Yesus masih sebut dia teman. Saya percaya ini tidak mudah. Dibutuhkan kelemah lembutan yang begitu luar biasa untuk bisa tetap berkata kepada pengkhianat, "Hai teman." Apa itu kelemah lembutan? Kelemah lembutan adalah power under control, kuasa yang bisa dikendalikan, kuasa atau otoritas yang bisa dikekang, perkataan yang bisa dikontrol, emosi yang bisa dikendalikan. Karena persoalan terbesar yang terjadi dalam kehidupan kita disebabkan karena ketiadaan kelemah lembutan. Hubungan suami dengan istri bisa bercerai gara-gara mulut yang gak lemah lembut. Hubungan atas dengan bawahan bisa renggang gara-gara sikap yang tidak lemah lembut. Hubungan adik dengan kakak tidak ngomong puluhan tahun disebabkan karena perbuatan tidak lemah lembut. Ketiadaan kelemah lembut adalah penyebab persoalan terbesar dan terbanyak dalam kehidupan kita. Dan kelemah lembutan bukan bicara orang yang lemah gemulai, yang tidak berdaya, tapi kelemah lembutan adalah bicara orang yang paling kuat, karena dia sanggup memikul situasi genting agar tetap berjalan dalam keadaan kondusif. Yesus dalam keadaan kondusif masih bisa kendalikan murid yang dia cintai, murid yang dia kasih makan, murid yang dia bina, dia mentor, menyerang, menjadi musuh dalam selimut, tapi dia masih bisa berkata, "Hai teman." Dan kemudian hamba-hamba para imam besar tersebut menangkap Yesus, memaki-maki Yesus. Seorang murid Yesus bernama Petrus tidak bisa terima. Dia langsung menghunuskan pedangnya dan membacok telinga prajurit Romawi. Melihat kejadian demikian, Yesus tidak memberikan tepuk tangan kepada Petrus karena membela gurunya, tapi justru Yesus menegur Petrus dengan keras, "Petrus, masukkan kembali pedangmu dalam sarungnya. Barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Kenapa Yesus suruh masukkan pedang? Karena kalau Petrus tidak masukkan kembali pedangnya, telinga disebut dibacok atau leher bisa dibacok. Keadaan makin buruk. Kita bisa lihat orang lemah lembut itu menguasai suasana. Orang yang tidak lemah lembut dikuasai oleh suasana. Orang lemah lembut menjadi pemimpin keadaan. Orang yang tidak lemah lembut dipimpin oleh keadaan. Orang yang lemah lembut jadi termostat, mengatur suhu. Tapi orang yang tidak lemah lembut jadi termometer, diatur oleh suhu. Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kau sangka bahwa aku tidak bisa berseru kepada Bapa untuk memanggil lebih daripada 12 pasukan malaikat?" Kata 12 pasukan di sini bukan 12 personil, tapi 12 pasukan malaikat di sini dalam Matius 26 ayat 53, yaitu 12 legion. Satu legion di dalam terdiri 6.000 personil. Jadi Yesus sanggup memanggil 6.000 ke 12, sekitar 72.000 malaikat membantu Yesus. Jadi kita bisa lihat Yesus ditangkap bukan karena nggak bisa melawan. Yesus ditangkap karena dia menyerahkan dirinya. Yesus ditangkap bukan karena nggak bisa memberontak. Yesus ditangkap karena dia lemah lembut. Sama seperti film Man of Steel, di mana Superman ditangkap sama tentara Amerika bukan karena nggak bisa melawan. Superman ditangkap sama tentara Amerika karena dia belajar dari Yesus. Kita bisa lihat di sini orang lemah lembut memimpin keadaan. Dan ketika
Yesus telah menegur Petrus. Yesus kemudian mengambil telinga orang itu yang lepas dan kemudian menyembuhkan, menempelkan kembali di kepalanya. Kita bisa lihat di sini, orang lemah lembut adalah orang yang menolong musuh ketika celaka. Orang yang lemah lembut adalah orang yang nggak bertepuk tangan ketika musuhnya celaka, nggak bersorak-sorai ketika musuhnya tergelincir, tapi dia menolong. Bagaimana dengan Anda ketika musuhmu celaka, yang maki-maki, yang mengkhianati, yang merugikan Anda? Apakah Anda lipat tangan atau turun tangan? Kita belajar di sini. Lemah lembut membuat suasana yang genting menjadi kondusif. Kalau Yesus tidak lemah lembut, maka keadaan akan menjadi lebih parah. Mereka semua bisa mati karena Yesus punya kuasa dalam perkataannya. Dia bisa membuat pohon ara yang tidak berbuah jadi mati kering. Dia juga bisa melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang menangkap dia. Tapi kita bisa melihat ketika Yesus lemah lembut, apa yang terjadi? Maka suasana menjadi begitu tenang, suasana begitu menjadi baik, dan kemudian rencana Allah bisa terus terlaksana dan terjadi. Sehingga lewat penangkapan Yesus yang terjadi, Yesus menyelamatkan kita semua oleh darahnya. Saya rindu untuk setiap kita untuk bisa menguasai diri terhadap semua serangan, terhadap semua maki-maki, terhadap semua situasi yang tidak bersahabat. Tapi kita masih bisa mengendalikan diri kita. Sehingga yang menarik begini, kelemah lembutan ada sabuk pengaman agar orang lain jangan celaka. Kenapa seringkali kita mencelakakan orang? Karena tidak ada sabuk pengaman. Kenapa seringkali kita mengumpulkan orang merasa sakit hati? Karena tidak ada sabuk pengaman. Kelemah lembutan menolong agar orang yang terdekat sama kita jangan terluka, orang di sekitar kita tidak terluka, hidup kita jadi berkat walaupun mereka jahat sama kita. Hal yang mulia, kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Ketika kebaikan dilepaskan, maka Tuhan akan menyatakan kebaikan dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang adil. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.